Langkah 1, kamu dan semua temanmu pergi ke sebuah kedai. Ternyata, datang ke kedai hanya untuk mabuk-mabukan bersama teman-temanmu. Temanmu mengumpulkan banyak varian botol alkohol dan minuman keras lainnya untuk diminum. Kamu dan teman-temanmu akhirnya mabuk-mabukan bersama, sehingga ada salah satu temanmu yang bersikap tidak waras. Langkah 2, kamu dan teman-temanmu menaiki motor untuk pulang. Tapi saat kamu menaiki motor bersama teman-teman, ada salah satu dari teman kalian yang terjatuh dari motor akibat ia mengalami kerusakan pada otak. Mereka termasuk kamu, tidak mau tahu kalau itu karena konsumsi alkohol yang berlebihan. Bukannya ditolongin, kamu dan teman-temanmu malah meninggalkan salah satu teman yang mengalami kerusakan otak. Kamu dan teman-temanmu berhenti karena di depan ada perlintasan kereta api yang menutup. Tapi kamu dan temanmu bodoh amat, kita memilih untuk menerobos dari celah-celah yang tidak terhalang oleh pintu palang. Lagi-lagi, dalam perjalanan ada perlintasan kereta api yang menutup. Kamu dan teman-temanmu mulai emosi, perjalanan pulang diganggu terus oleh perlintasan kereta, kesabaran pun sudah habis. Jadi temanmu memutuskan untuk menerobos lewat celah yang tidak terhalang oleh palang. Awas ada kereta api. Untung saja temanmu tidak tersambar kereta api saat menerobos, maka kamu dan temanmu lanjut jalan. Di dalam gudang bawah tanah, kamu melihat pesan di HP kalau temanmu mengajakmu buat nongkrong mabuk-mabukan di lapangan skateboard jam 6 pagi. Oleh karena itu kamu mengoleksi varian botol alkohol yang akan dibawa besok. Semua varian botol alkohol tersusun dengan rapi pada kotak kardus. Kamu pun keluar dari gudang bawah tanah. Setelah mengoleksi varian botol alkohol, kamu menonton televisi untuk refleksi diri. Di TV, ada berita yang menyiarkan bahayanya terobos perlintasan kereta api dan ratusan warga tewas karena menerobos perlintasan kereta api dalam bertahun-tahun. Berita menyiarkan sebuah edukasi untuk soal berita di televisi tadi. Kamu merasa bodoh amat bila menerobos perlintasan kereta api. Kamu percaya dengan menerobos perlintasan kereta api dalam keadaan apapun, itu sama sekali tidak membuat seseorang meninggal. Itu hanyalah sebuah mitos dan kamu anggap berita yang disiarkan itu hoaks dan stasiun televisi harus menempuh jalan hukum. Langkah 3, kamu pergi tidur karena sudah larut malam. Tapi, realitanya kamu membawa bungkus rokok dan minuman alkohol dan pergi ke atap rumah. Kamu terkejut, karena suara ayam berkokok yang menandakan sudah pagi. Tapi kamu baru nyadar kalau sekarang jam 7 kurang, berarti jam setengah 6 sudah lewat dan itu adalah waktu penting untuk membawa koleksi botol alkohol ke lapangan skateboard. Langkah 4, turun dari atap dan cepat langsung ambil kotak kardus yang berisi botol alkohol itu. Kamu merasa sial. Kenapa kamu harus berhenti karena perlintasan kereta api? Tetapi, kamu melihat ada sedikit celah kecil yang terdapat pada ujung pintu palang, maka kamu bergegas ke sana. Tapi sayangnya, kamu dihadang petugas JPL pas mau menerobos lewat celah kecil itu. Dan terpaksa kamu menunggu hingga kereta lewat yang sungguh lama ini, sambil kamu memendam perasaan emosi dan khawatir soal telat mengantar botol alkohol kepada teman-teman.
Teman-teman sudah menunggu kamu datang ke taman skateboard buat mabuk, tapi mereka sudah mulai kesal karena kamu telat. Akhirnya, kamu tiba di taman skateboard sambil membawa kardus berisi botol alkohol dan terasa kewalahan. Namun saat kamu memberinya ke temanmu langsung mengambil kardus ini dengan perasaan yang amat kesal. Lalu sebelum mereka akan melakukan mabuk bareng, kamu malah ditolak buat mabuk bareng, soalnya temanmu bilang, kamu telat, dasar lambat. Setelah dikatain lambat, temanmu menyerukanmu untuk pergi, dan temanmu merusak pertemanan. Kamu benar-benar pergi, karena kalau tidak pergi, temanmu akan memukulmu pakai botol alkohol yang kamu bawa. Karena kamu ingat soal kata-kata yang dilontarkan temanmu itu, kamu menjadi marah dan punya niat untuk menyakiti temanmu. Dan kamu juga berpikir, ini semua gara-gara perlintasan kereta api yang menutup lama itu. Padahal aslinya kamu ketiduran sampai pagi. Langkah 5, pulang ke rumah untuk mengambil senjata. Lagi-lagi, terus-terusan aja begini, katamu ketika berhenti karena perlintasan kereta api. Sial, perlintasan dijaga sama petugas JPL sialan itu, katamu kesal. Tidak ada waktu untuk menunggu hal bodoh seperti ini, lalu kamu memajukan motormu. Kamu hampir saja menabrak petugas JPL yang berdiri di dekat pintu palang dan kamu dinyatakan berhasil menerobos perlintasan kereta api. Kereta datang secara tiba-tiba tanpa kamu sadari saat menerobos. Jadi alhasil kamu dinyatakan tewas tertabrak kereta api. Dalam insiden, telat tidak masalah, keselamatan itu sungguh penting daripada tujuan.